Kami bersyukur kepadamu pada saat ini untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, di mana kami dapat memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Karena Engkau Allah satu-satunya yang patut disembah, patut ditinggikan, patut diagungkan dan dimuliakan. Karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tatkala kami lemah, Engkau kuatkan kami. Tatkala kami susah, Engkau menghibur kami. Bahkan ketika kami sakit, Engkau menyembuhkan. Itulah sebabnya kami bersyukur, kami berterima kasih, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu tiap-tiap hari. Boleh menuntun kami, menguatkan, meneguhkan kami. Bahwa Engkaulah Gembala yang agung, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Hamba mohon kiranya Roh-Mu menolong kami masing-masing, memberi pengertian, sehingga lewat firman-Mu kami dikuatkan dan diteguhkan olehnya. Engkau urapi hamba-Mu yang sederhana ini. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun secara fisik kita harus terpisah, tetapi di dalam Tuhan kita bersatu. Saya mengajak seluruh jemaat sekalian membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-26. Ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan demikian. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar dengan tema perjamuan terakhir. Saudara-saudara sekalian, kita tahu semua bahwa sebelum Tuhan Yesus menderita, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia berulang kali berbicara kepada murid-muridnya bahwa Dia akan menderita, Dia akan disalibkan, Dia akan dibunuh. Di dalam Matius pasal 17 ayat 22-23 di sana dijelaskan bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Diulangi dalam Markus 9 ayat 32-33, Lukas pasal 9 ayat yang ke-43 sampai 45. Namun demikian, murid-murid tidak mengerti dan memahami hal tersebut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya menjelang Paskah, Tuhan Yesus kembali berbicara kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat pertama dan kedua.
Di sana dijelaskan bahwa setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dia akan disalibkan, dan dia akan dibunuh. Dalam perjamuan yang terakhir sebelum dia disalibkan, Yesus menyampaikan beberapa pesan penting kepada murid-muridnya. Yang pertama, ayat yang ke-26 dan ke-27. Di sana dijelaskan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yang pertama di sini kita lihat bahwa kesediaan Tuhan Yesus untuk menderita. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia harus menderita. Bahkan seorang dari muridnya yang ada bersama-sama dengan dia akan menyerahkannya. Dia tahu dia ada di situ. Dalam ayat yang ke-20, 21, di situ dijelaskan, setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus tahu bahwa yang akan menyerahkan dia ada di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus menderita bukan karena ia tidak berdaya, bukan karena ia tidak mampu lolos dari penderitaan, melainkan oleh karena ia sendiri rela untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 dan 18, di sana dijelaskan, "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Saudara sekalian, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia rela menderita karena cinta kasihnya kepada orang berdosa. Itulah pesan yang pertama disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pesan yang kedua yang disampaikan dalam perjamuan terakhir sebelum Paskah, Tuhan Yesus menjelaskan tujuan penderitaannya. Ayat 28. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Tujuan Tuhan Yesus menderita, dia jelaskan kepada murid-muridnya sebelum mengalami penderitaan. Dia katakan bahwa dia harus menderita, dia harus mati, dia harus disalibkan. Dan kematiannya bukanlah kematian yang sia-sia, bukan karena dia tidak mampu lolos dari kematian, tidak. Melainkan Tuhan Yesus memiliki tujuan yang tertinggi, yang luar biasa, supaya melalui kematiannya orang percaya kepadanya beroleh pengampunan. Inilah yang dijelaskan kepada murid-muridnya. Maka dia katakan di ayat yang ke-28, "Sebab inilah darahku."
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya bahwa ia harus menderita demi keselamatan umat manusia. Kenapa? Karena murid-murid mempunyai konsep yang sangat berbeda dengan konsep Tuhan Yesus. Murid-murid berpikir bahwa suatu saat ketika dia datang membebaskan orang Israel secara lahiriah. Karena ia raja dan berkuasa atas segala-galanya. Itu dijelaskan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-21. Sedangkan konsep Tuhan Yesus tidak demikian. Ia harus menderita demi pengampunan dosa manusia. Kematian Kristus cukup untuk setiap orang percaya. Namun hanya berlaku bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Tanpa pengorbanan di kayu salib, tidak mungkin ada pengampunan dosa. Tidak mungkin ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 di sana dijelaskan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terus saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjelaskan tujuan penderitaannya kepada murid-muridnya sebelum Yesus masuk di dalam penyaliban. Supaya murid-murid mengerti, mengetahui, memahami mengapa Yesus harus menderita. Yang ketiga, pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Paskah. Yang ketiga, kepastian kedatangannya yang kedua kali. Ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa bukan hanya dia rela mati, disalibkan, dan berhenti di situ. Tidak. Tetapi selanjutnya ia menjelaskan bahwa dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia katakan, aku tidak akan minum lagi dari sekarang. Hal ini mengarahkan pandangan murid ke depan, yaitu kerajaan Bapakku, kerajaan Allah, kerajaan mesianis, di mana sukacita penuh dalam persekutuan perjamuan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia pasti datang kembali. Siap atau tidak, suka atau tidak, senang atau tidak, Yesus pasti datang. Dan ini yang dijelaskan kepada murid-muridnya. Maka dia katakan bahwa aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Luar biasa ya. Yesus menjelaskan begitu teliti, begitu luar biasa kepada murid-muridnya. Dan hal ini dijelaskan sebelum kematiannya untuk mempersiapkan para murid supaya mereka tidak kecewa di kemudian hari ketika kenyataan di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi bangsa kita yang sedang dilanda COVID-19, secara manusia hal ini mencemaskan, menakutkan, bahkan mengkhawatirkan. Tetapi kita bersyukur karena ada pesan Allah melalui firman-Nya
meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang terlepas dari kontrol Tuhan. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Tuhan. Allah pencipta, Allah pemilik dunia ini, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Segala sesuatu yang terjadi berada di bawah penguasaan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama kita harus memahami, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesulitan, ingatlah bahwa Kristus terlebih dahulu mengalami hal itu. Dia memberikan teladan kepada kita bahwa dalam mengiring Tuhan, kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada penderitaan. Dan itu adalah bahagian dari hidup orang percaya. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 di sana dijelaskan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang kedua, dalam menghadapi penderitaan, Tuhan Yesus memberikan teladan agar kita berserah penuh kepada kehendak Bapa. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. Kehendak Tuhan pasti yang terbaik, meskipun kadang tidak sesuai dengan kehendak kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, mari kita berserah penuh kepadanya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, karena kehendaknya pasti yang terbaik. Yang ketiga, mari kita tetap menjaga hati kita. Mari kita tetap setia. Jangan mudah menyerah karena kesulitan. Jangan mudah menyerah karena tantangan. Jangan mudah putus asa karena penderitaan. Tapi marilah kita berserah penuh kepada Bapa kita. Bapa yang telah memberikan pesan penting kepada kita. Supaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini, kita tetap berdiri teguh dan menyatakan iman kita bahwa Tuhan yang kita percayai tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Matius 24 ayat yang ke-13, di sana dijelaskan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita ingat pesan ini. Karena melalui pesan Tuhan Yesus, sebelum masuk Paskah, Dia mengingatkan kita supaya kita tetap setia dan bersama